Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, tidaklah menimpa musibah kepada seorang hamba melainkan musibah tersebut di dalamnya terdapat dua kemungkinan. Artinya, kata Nabi Muhammad, setiap musibah yang menimpa seorang hamba di dalamnya terdapat dua kemungkinan, salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, barangkali musibah tersebut adalah disebabkan dari sebuah dosa, yang mana dosa tersebut tidaklah Allah memberikan keampunan melainkan dengan memberikan musibah tersebut. Atau bidarajatin, dengan sebuah derajat kedudukan yang tidaklah Allah menyampaikan orang tersebut kepada derajat itu melainkan dengan perantara musibah tersebut. Pemahamannya seperti ini. Setiap musibah yang menimpa seorang hamba, maka musibah tersebut di dalamnya terdapat sebuah kebaikan, yang mana kebaikan tersebut adalah sumbernya dari Allah. Dan kebaikan itu, kata Nabi Muhammad, salah satu dari dua. Yang pertama, bisa jadi musibah itu adalah pengampunan dari dosa kita, yang mana dosa tersebut tidak akan pernah diampuni oleh Allah melainkan dengan perantara musibah yang menimpa seorang hamba tersebut. Atau bisa jadi musibah yang menimpa seorang hamba akan menaikkan kedudukannya di sisi Allah, sebuah kedudukan yang tidak mungkin dicapai oleh hamba tersebut dengan amalnya, tidak dicapai dengan semangatnya di dalam berbuat taat, tidak dicapai dengan berbagai macam ibadah yang dia lakukan, namun derajat yang diberikan Allah akan dia capai dengan musibah yang menimpa di dalam dirinya. Itu salah satu dari dua. Kalau tidak, pengampunan dosa atau menaikkan derajat. Kalau sudah seperti ini Nabi kita Muhammad menyampaikan kepada kita, maka sudah selayaknya bagi seorang hamba yang ditimpa musibah untuk tidak mengeluh dan tidak berkeluh kesah atas apa yang ditimpakan oleh Allah. Kenapa? Karena musibah yang diberikan oleh Allah, kalau tidak mengampuni dosanya, maka mengangkat derajatnya. Dari karena itu, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama, orang yang mempunyai pengertian dan pemahaman, dan orang yang mempunyai pandangan, segala sesuatu yang menimpa orang tersebut selalu mendatangkan kebaikan. Dari karenanya Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan keadaan orang yang beriman. Kenapa? Karena keadaannya itu selalu mendatangkan kebaikan. Jika dia tertimpa sebuah musibah, dia sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia punya ilmu. Ilmu yang melahirkan sebuah pengertian, pemahaman dan pandangan bahwa musibah yang menimpa dirinya bukanlah keburukan, akan tetapi di dalamnya terdapat kebaikan. Kebaikan apa? Yang pertama, kalau tidak mengampuni dosanya, maka akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Bukankah pengampunan dosa bisa dengan kita hadir majelis ilmu, bisa dengan kita sholat, bisa dengan kita sedekah, bisa dengan kita berbakti kepada orang tua, bisa dengan kita silaturrahim, bisa dengan kita baca Al-Quran. Naam, ada dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah melainkan dengan cara musibah yang menimpa kepada seorang hamba tersebut. Meskipun kita sholat taubat, iya, meskipun kita sholat taubat,
Tidak akan diampuni dosanya melainkan dengan musibah yang menimpanya. Nah, orang yang punya ilmu ketika dia mengetahui musibah, di balik musibah terdapat nikmat. Apa itu nikmatnya? Yaitu adalah pengampunan dari dosa. Bukankah setelah itu dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak pengampunan dari dosa, derajatnya diangkat di sisi Allah. Tidak dengan sholat, tidak dengan baktinya kepada orang tua, tidak dengan menyantuni anak yatim, tidak dengan berbuat baik kepada orang lain, tapi derajatnya bakal naik dengan ketika dia merasakan sebuah musibah yang menimpanya. In asabahu sarra'a sabar, in asabahu syarra'a sabar, jika tertimpa musibah dia sabar, wa in asabathu sarra'a syakar, jika dia tertimpa jika dia mendapatkan nikmat, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya kebaikannya akan kembali kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan sifat syukur dan sabar. Karena agama ini ada dua bahagian. Satu bagiannya disyukur, satu bagiannya disabar. Wah, kita hidup di dunia selalu silih berganti yang namanya nikmat bala, nikmat bala, nikmat bala, seperti itu. Kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan yang melahirkan sebuah pandangan positif, maka kita akan selalu mengiktiraf, memprotes dengan apa yang diberikan oleh Allah. Inilah hakikatul afiyah, hakikat afiat yang sebenarnya, sebagaimana Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, semoga beliau panjang umur, sehat afiah, ketika beliau berada di samping gurunya Al-Habib Ibrahim bin Agil, gurunya yang sedang sakit, maka gurunya mengatakan bahwasanya Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Beliau meminta keafiatan padahal sedang sakit. Maka gurunya mengatakan, tahukah kalian apa itu hakikat dari keafiatan? Afiah yang sebenarnya itu apa? Yaitu adalah selamatnya hati dari tidak mempermasalahkan, selamatnya hati dari tidak memprotes atau menyalahkan segala apa yang diperlakukan oleh Allah. Jangan menyalahkan, jangan memprotes, tidak mengiktiraf dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan keafiatan, dia selalu ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, karena dia sadar dan yakin apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti mendatangkan kebaikan. Sebagaimana ini, musibah yang menimpa seorang hamba, kalau tidak mengampuni dosanya maka mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita kalau mengerti insyaallah. Sama kayak kenanakan kita, anak yang masih umur setahun, 2 tahun, kalau nya panas awaknya kita bawa beurut, kita bawa beurut. Kenanakan 1 tahun belum lagi diurut, hanya melihat rumah tukang urut sudah menangis. Kalau kita awak lapah mencari tukang urut, beda. Ini kenanakan, ini orang tua. Anak kecil sakit harus dipijat dulu, diurut dulu. Baru lihat rumah tukang urutnya udah nangis. Tapi kalau orang tua, jangankan rumah tukang pijatnya, rumah tukang urutnya, nomor tukang urutnya ada. Tinggal SMS, tolong ke rumah datang. Kenapa? Mau dipijat, mau diurut. Beda. Anak-anak nangis ketika diurut. Kenapa jadi nangis? Karena dia tidak paham, karena dia tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan apa yang diupayakan oleh tukang urut demi kebaikannya. Akan tetapi orang tua ketika diurut, ada orang tua yang diurut nangis, apalagi sampai meninjak tukang urut, bisa ganti tinjak jadinya. Kenapa? Menghantai, malah menunjukkan di mana sakitnya. Ini di sini. Sesakit apapun kita tahan. Kenapa? Karena kita paham, karena kita mengerti tukang urut bukan untuk menyakiti kita, tapi tukang urut adalah untuk menyembuhkan sakit kita. Tukang urut berupaya
untuk menyembuhkan apa yang kita rasakan dari sebuah penyakit, bukan untuk menyakiti kita. Begitulah laksananya seorang yang punya ilmu pengetahuan agama dengan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Ketika sakit, orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama, Masya Allah, menyalahkan sana, menyalahkan sini, tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Dan rasa tidak tenang di dalam dirinya tersebut penyakit di atas penyakit. Tapi orang yang punya ilmu, dia punya pandangan bahwa musibah yang menimpanya ini kalau tidak menghapuskan dosa, maka mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita istiqamah menuntut ilmu insyaallah. Maka dari karenanya Imam Syafi'i berpesan, kalau kita kenalan dengan orang, jangan sampai mau kenalan dengan orang yang tidak suka dengan ilmu. Punya kontak nomor telepon seseorang, jangan sampai kita kenalan dengan orang yang tidak suka akan ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Selama dia tidak senang dengan ilmu, selama dia tidak menyukai ilmu pengetahuan agama, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Dari karenanya keberuntungan bagi kepala rumah tangga, suami, keberuntungan bagi Anda wahai para suami, ketika anak dan istri Anda mengatakan, "Allimuni, allimuni," ajarkan saya urusan agama, pahamkan saya urusan agama, beritahukan saya tentang hukum-hukum agama. Atau mereka yang mudah diajak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini. Wah, ada orang kalau sudah urusan majelis ilmu beratnya minta ampun. Tapi kalau sudah shopping, jalan di mall dari lantai dasar sampai lantai 5 sanggup. Jalan keliling dari pagi sampai zuhur, Masya Allah. Istirahat bentar, sholat dari zuhur sampai asar, mampu jalan. Tapi hadir majelis ilmu, duduk cuma 1 jam, beratnya minta ampun. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah. Nah, mudah-mudahan kita seberataan dirubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul mengatakan, man qala indal musibah, siapa yang membaca bacaan ini ketika dapat musibah. Baca nih bacaannya ketika dapat musibah. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Sudah sampai situ. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan saya ganjaran pahala dari musibah yang menimpaku. Wa akhlufli khairan minha, gantikan aku yang lebih baik darinya. Itu maknanya. Dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung doa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri saya ganjaran pahala dari musibah yang menimpa saya, wa akhlufli khairan minha, gantikan yang lebih baik dari itu. Illa ajarahu Allah wa akhlafa lahu khairan minha, melainkan jika dia membaca bacaan tersebut, Allah bakal berikan ganjaran pahala atas musibah yang menimpanya, dan Allah gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Contoh, bulik dari pengajian hilang sendal. Contoh aja nih, contoh. Hilang sendal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha, gantikan yang lebih baik. Jangan mengambil sandal orang. Wa akhlufni khairan minha. Musibah yang menimpa orang tersebut karena kehilangan sandal jadi pahala. Orang mukmin seperti itu. Dia selalu menjadikan situasi dan kondisi yang dia hadapi selalu bernilaikan ganjaran di sisi Allah. Maka musibah yang menimpanya dapat pahala dan dia bakal digantikan yang lebih baik dari itu.
Ini bacaan dihafal oleh Ummu Salamah, seorang sahabiyat, dihafal oleh beliau. Maka kata Ummu Salamah, falamma tuwfiya Abu Salamah, manakala suami saya meninggal dunia, suami saya meninggal dunia, saya berdoa dengan doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Allahumma ajurni fi musibati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Di benak saya berpikir, apakah ada orang yang lebih baik dari suami saya yang meninggal dunia? Udah bertahun-tahun menjalani rumah tangga dengan Abu Salamah, tahu perangai suami, suami tahu perangai istri, istri menerima kekurangan suami, suami menutupi kekurangan daripada istrinya. Sehingga Ummu Salamah menganggap suaminya itu adalah lelaki terbaik yang pernah dia temui. Meninggal suaminya, dia baca doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran dari musibah yang menimpaku dan gantikan yang lebih baik darinya. Di dalam benakku, kata Ummu Salamah, saya berpikir siapa yang lebih baik dari suami saya. Tapi ya sudahlah, ini doa dari Nabi Muhammad, jadi baca. Setelah itu habis iddahnya. Iddah seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suami 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, jangan keluar rumah, jangan mempercantik diri, udah di rumah 4 bulan 10 hari. Jangan menikah sebelum iddahnya habis. Kalau suami bebas, kalau istrinya meninggal, isuk langsung kawin, silahkan. Mun bisi hati hari ini meninggal, suami kedada iddah. Kalau suami kedada iddah. Kalau seorang perempuan ada iddahnya. Kalau iddah cerai 3 kali suci. Kalau iddah wafat 4 bulan 10 hari, wahai perempuan, jangan orang keluar rumah, jangan mempercantik diri, jangan sebagainya, tahan diri 4 bulan 10 hari. Setelah selesai 4 bulan 10 hari, kata Ummu Salamah, subhanallah, Allah gantikan memang dengan sosok laki-laki yang lebih baik dari suami saya. Siapa? Ternyata yang melamar saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang Nabi Muhammad melamar Ummu Salamah, ternyata doa tersebut memang diwujudkan oleh Allah, meminta sesuatu yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pernah ada yang mengamalkan doa ini, subhanallah, ketika anaknya meninggal, masih halus anaknya meninggal, dan dia hadir majelis dan mengamalkan doa ini, subhanallah, digantikan oleh Allah anaknya kembar. Anaknya kembar. Dia baca di doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, minta agar diberikan pahala ganjaran dari musibah yang menimpanya dan meminta sesuatu yang lebih baik lagi gantinya. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, diriwayatkan oleh seorang Syekh Shuraih Al-Qadhi, seorang ulama. Beliau mengatakan, inni la usabu bil musibah. Saya juga mendapatkan musibah. Tidak ada orang yang hidup tidak dapat musibah. Tidak ada orang hidup di dunia ini terlepas dari malapetaka. Tidak ada orang yang hidup tidak diuji. Memang dunia tempat ujian. Ada orang yang mengatakan, oh, saya tidak sanggup hidup di dunia, sehingga menyelesaikan dengan cara
yang tidak diperkenalkan dengan agama, yang tidak diperkenankan oleh agama, sehingga bunuh diri dan lain sebagainya, itu tidak menyelesaikan masalah. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Menyelesaikan masalah dengan kemaksiatan, dengan menjauh dari Allah, itu bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Kalau mau menyelesaikan masalah, datang kepada Allah. Kalau mau menyelesaikan masalah, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, menjauhkan diri kita dari Allah, mengabaikan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, bukan penyelesaian yang kita temui, tapi yang akan kita dapatkan adalah masalah di atas masalah, dan masalahnya tidak akan pernah terselesaikan. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau merasa sedih akan suatu permasalahan yang menimpa beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Bukan nyari THM, tempat hiburan malam, cari di sana menyelesaikan masalah apa? Menyelesaikan masalah bukan mengerjakan atau melanggar daripada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan mabuk, itu bukan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan meninggalkan sholat, itu bukan menyelesaikan masalah. Selesaikan masalah dengan kita mendekat kepada Allah. Para nabi, para rasul, ketika mereka dapat masalah, mereka bukan menjauh dari Allah, tapi mendekat kepada Allah. Nabi Adam ada masalah, apa yang beliau lakukan? Datang kepada Allah. Apa yang beliau perbuat? Tawassul dengan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dapati? Mendapatkan apa yang beliau inginkan. Nabi Yunus dapat masalah. Apa masalahnya? Ditelan ikan. Apa yang dilakukan beliau? Yang beliau lakukan adalah mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Istighfar, mendekat kepada Allah. Kita kadang-kadang dapat masalah, nulis status. Sabarlah wahai diri. Masya Allah, ujian ini tidak akan pernah lebih besar daripada kemampuanmu. La haula wala quwata illa billah. Jangan, udah diem. Dapat masalah, datang kepada Allah. Dapat masalah, bangun sepertiga terakhir malam. Allah telah menyeru kita, memberikan tawaran kepada kita. Ada yang dapat musibah, mau diberikan keafiatan, mau dihindarkan, mau dihilangkan. Nih, sini, datang. Datang kita. Daripada duduk secangkir kopi dicampur pakai bodrek betumbuk dengan rokok, hilang masalah. Udah hilang. Datang kepada Allah, ambil air wudhu, datang. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah, semuanya punya masalah. Tapi masalahnya orang yang punya ilmu sangat tahu caranya, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan orang yang tidak punya ilmu akan kita lihat bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah. Orang yang punya ilmu, caranya di dalam menyelesaikan masalah mendekatkan diri kepada Allah, datang kepada Rasulullah. Tapi orang yang tidak punya ilmu, dia menyelesaikan masalah bukan penyelesaian yang dia dapatkan, tapi masalah di atas masalah yang dia rasakan. Kenapa? Ingat, penyelesaian dari sebuah masalah tidak akan pernah kita dapati dengan kita melanggar daripada apa yang diharamkan oleh Allah, dengan kita mengabaikan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Tapi datanglah kepada Allah, penyelesaian akan diberikan oleh Allah. Seorang istri punya masalah, apa masalahnya? Suaminya. Seorang suami punya masalah, istrinya, datang kepada Allah. Orang tua punya masalah tentang apa? Anaknya yang terpengaruh dengan pergaulan di akhir zaman, sehingga berbuat zalim, melukai orang lain,
tanpa ada sebab, anaknya terpengaruh dengan itu, datang kepada Allah, doa. Anaknya terpengaruh dengan pergaulan bebas, datang kepada Allah, pintu Allah selalu terbuka lebar. Dari karenanya seorang ulama mengatakan, kalau mau minta jangan minta sama manusia. Kenapa? Manusia pintunya bisa tertutup, ada waktu tamu. Tapi mintalah kepada Allah, mintalah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang Maha Pemberi, yang Maha Pemurah, yang Maha Dermawan, yang pintunya tidak pernah tertutup selama-lamanya. Minta kepada Allah. La ilaha illallah. Itu bedanya. Apa kata Syekh Shuraih Al-Ghadhi? Beliau mengatakan, inilah usabu bil musibah. Saya ditimpakan musibah, akan tetapi musibah tersebut menjadikan saya fa ahmadullaha 'alaiha arba'a marratin. Tapi musibah yang menimpa saya membuat saya bersyukur kepada Allah dengan 4 macam rasa syukur yang saya dapati di hati saya. Coba lihat orang yang punya ilmu. Padahal musibah menimpa beliau, kata beliau, musibah yang menimpa saya menjadikan saya mensyukuri 4 nikmat, memuji kepada Allah 4 kali pujian. Apa itu? Yang pertama kata beliau, ahmaduhu idh lam yakun a'zam minha. Saya bersyukur musibah yang menimpa saya itu bahwasanya musibah tersebut adalah musibah yang mana musibah itu lam yakun a'zam minha, bahwasanya aku memuji karena tidak menimpaku suatu musibah yang lebih besar darinya. Ini yang pertama. Aku memuji kepada Allah bahwa musibah yang menimpaku adalah merupakan sesuatu yang tidak lebih besar dari musibah tersebut. Apa yang menimpa kita? Kemiskinan. Kemiskinan yang kita rasakan adalah kemiskinan yang tidak ada seujung kukunya dari apa yang telah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kadang-kadang 2 hari, 3 hari berturut-turut tidak makan. Apa yang menimpa kita? Itu yang pertama kata Syekh Shuraih Al-Ghadhi. Saya bersyukur kepada Allah bahwasanya musibah yang menimpa saya ini masih belum seberapa. Ada lagi yang lebih besar dari itu semua. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ahmadahu, bahwasanya yang kedua, idh razaqani as-sabra 'alaiha. Saya bersyukur, wa ahmaduhu kata beliau, idh razaqani as-sabra 'alaiha. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memuji kepada Allah karena Allah memberikan anugerah kepada saya untuk sabar menghadapi musibah tersebut. Ada nikmat. Subhanallah, orang yang punya ilmu dapat musibah masih bisa mengembalikan semuanya, masih bisa menetralkan keadaan. Yang pertama apa? Saya bersyukur musibah saya masih banyak lagi orang yang mendapatkan musibah yang jauh lebih besar dari saya. Artinya musibah yang saya alami ini tidak seberapa dengan orang-orang yang sebelum saya. Yang kedua, saya bersyukur saya diberi sifat sabar. Artinya apa? Kalau dia sabar, maka Allah akan memberikan keridhaan atas musibah yang menimpanya. Inilah magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tersebut mendapatkan ridhanya Allah. Yang ketiga, wa ahmaduhu idh waffaqani lil istirja' lima arju minats thawab. Yang ketiga, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepadaku untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya istirja, mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Yang aku harapkan dari kalimat tersebut adalah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala.